Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Oktavianti dan berumur 20 tahun, kelahiran 2022. Tepatnya saya masih mahasiswa di Universitas Negeri Semarang dan masih menyambi dengan bisnis di rumah saya. Keseharian saya seperti biasa, yaitu kuliah, terus mengurus bisnis, dan masih ada kegiatan lainnya pula. Saya di umur 20 tahun ini memulai bisnis dikarenakan banyak hal. Tapi di usia muda belia ini menjadikan semangat untuk lebih mandiri dan berdedikasi untuk lebih kreativitas serta mengisi waktu luang. Ini saya akan wawancara Mbak dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kenapa Anda tertarik membuka usaha ini? Baik, aku tertarik pada usaha ini. Oh ya, pertama aku kan mulai usaha dari SMA kelas 2 mau kelas 3. Nah di SMA itu aku mikir nih, wah kalau kayak gini uang saku kan aku dulu 10.000 dan tidak ada uang jatah lagi. Selain itu aku mikir kalau kayak gini aku ingin pergi sama teman, pergi sama beli apa itu kan masih kurang. Mikir-mikir harus gimana ya sama sekalian isi waktu luang. Nah yaudah aku buka usaha dan itu pun masih usaha jadi reseller orang dan serba-serbi dijual, semuanya dijual untuk mengumpulkan modal. Kemudian tapi kalau sekarang pas udah 17 ke atas, udah dewasa, itu mikirnya ingin jadi wanita mandiri dan kalau bisa semoga bisnisnya sampai nanti pas udah tua, udah berkeluarga, jadi bisa buat penopang, nggak hanya dari satu penghasilan saja, ada dari penghasilan lainnya. Jadi nanti bisa udah berkeluarga ataupun udah punya keluarga sendiri itu tuh nggak hanya menopang satu penghasilan, bisa membantu suami juga. Ya. Kemudian yang terpenting itu sih kalau menurut aku wanita itu emang harus mandiri juga, harus berdiri sendiri karena emang ya gimana kebutuhan wanita biasalah banyak ya. Jadinya emang harus benar-benar nggak bisa ngandelin misal sama orang tua. Masa kita mau beli ini itu harus minta orang tua terus, apalagi udah gede, apalagi di sisi satu aku lagi kuliah harus minta uang UKT, uang apa itu kan juga butuh biaya banyak, jadinya kasihan juga. Iya kalau orang tua kita kaya, kalau enggak jadinya emang harus mandiri. Aku pakai. Iya. Terus yang kedua itu berapa sih modal awalnya Mbak? Modal awal itu jujur 250.000 saja. Dan itu pun uang THR dari raya, dari orang-orang, dari keluarga gitu. Itu tuh dulu 250.000 aku jualan botol-botol, itu botol karakter, terus ada juga udah dari awal sih jual masker, itu tapi masih reseller brand lain, ambil dari brand lain. Dulu jual brand-brand masker tuh dari banyak brand, dari misalnya brand Jovi, terus brand masker yang Gloria itu kan juga dari dulu, itu juga aku jual itu dulu gitu. Jadi bertahap. Jadi dari 250 terus ke atas gitu. Tapi emang dari awal tuh udah tertarik sama masker. Emang udah tertarik sama masker. Udah dari buat masker. Kalau itu belum ada. Karena masih kayak modal aku sedikit. Jadinya nggak ada ide kalau misal wah aku harus buat masker nih, modalnya masih sedikit. Karena kita nggak bisa punya brand sendiri kalau modalnya juga nggak pasti. Makanya ya pas waktu itu tuh pas modal masih sedikit, yang penting bisa muter gitulah uangnya biar. Terus yang penting jangan buat jajan kalau uang bisnis tuh ya. Terus yang ketiga, sejak berapa lama Anda mengembangkan usaha ini? Sekitar 3 tahun jalan, 3 tahun lebih. Karena apa dari SMA kelas 2 mau kelas 3 gitu ya. Udah lumayan lama sih Mbak. Tapi emang udah mudah ya belum bisnis gitu ya. Ada kendala jatuh bangunnya. Mungkin kalau di sosmed orang-orang lihatnya wah dia enak ya punya usaha sendiri, uang saku sendiri, uang sendiri banyak gitu. Tapi kan namanya orang usaha, namanya orang bisnis kan juga banyak kali punya masalahnya gitu. Jadinya ya
pertama sih ini buat motivasi sama jangan lihat orang itu di sosmed aja, karena yang di sosmed itu cuma 10% ya dari kehidupan asli. Artinya ya kalau misalnya punya bisnis itu harus siap mental sih menurut aku, karena emang di sisi lain kalau bisnisnya tambah gede masalahnya juga tambah gede. Ya itu sih kayak kata pepatah, semakin tinggi pohon semakin tinggi jembatan, angin-anginnya kejual. Terus berapa sih penghasilan dari satu bulan kira-kira? Kan aku aja dulu sih sekarang. Kalau dulu pas masuk ke chef itu satu bisnis itu kan bilang aku pribadi, kalau mas kita nggak sama kan gitu. Itu mas ke chef itu sekitar 30 sampai 40 itu paparannya. Tapi ya naik turun juga, kadang naik kadang turun. Itu opsional ya, kalau tengahnya ya. Kalau makanan kan yang juga ada sama teman juga cuma lihat aku aja. Itu kotor bersihnya kan itu dibagi ya mbak, jadi aku nggak bisa opsional apa. Bersihnya itu satu anak sekitar 18 kalau makanan kotornya aku nggak bisa untuk opsionalin, soalnya bukan milik pribadi. Ya sama, ya betul sama, karena emang menurut aku kalau bisnis itu mbak, kalau dulu emang ya adanya saingan. Kalau pikir aku kalau kita udah gabung sama bisnis besar gitu, itu tuh nggak ada yang namanya saingan. Mereka tuh bekerja sama gitu loh, bekerja sama, ada komunikasi. Iya betul, misalnya nih jualannya sama, ya nggak usah dianggap saingan, malah ayo kerja sama. Misalnya bikin apa gitu, jadinya kayak nggak bikin gimana ya, dia nggak bikin masalah juga sih sama saingannya. Berapa produk yang dihasilkan biasanya? Launching produk itu biasanya kalau planning tuh banyak banget mau ngeluarin produk apa tuh banyak banget sumpah kalau planning. Tapi ya aku tulisin dulu planningnya mau ngeluarin apa. Tapi kalau namanya launching itu kan juga ada trik-triknya. Launching tuh biar produk kita dikenal orang, bisa diterima orang, itu kan susah juga, harus dikenalin satu persatu. Itu biasanya kalau 1 bulan itu, kalau untuk makanan itu aku jatakin 1 atau 2, maksimal 2. Kalau masker chef itu 1, karena emang jujur kalau masker chef itu modalnya lebih gede. Karena gimana kak? Karena harus ada BPOM, lisensi BPOM ya kesatukan. Sedangkan BPOM sendiri itu harus produksinya di pabrik, di PT gitu. Sedangkan aku belum bisa, kalau bikin pabrik belum bisa karena modalnya ratusan juta. Jadinya aku kerja sama pabrik, modalnya tuh minimal tuh kalau bisa kecantikan tuh 10 jutanya ke atas, itu udah sama BPOM. Itu pun baru dapet paling 100 pieces produk atau 200 pieces produk gitu banget. Soalnya sama ngurus BPOM-nya, sama ngurus uji lab-nya gitu. Nah kalau makanan kan tinggal launching gitu aja, jadinya nggak perlu ribet-ribet gitu. Apa sih kendala utamanya Oh iya, kendala utamanya pertama aku udah jadi master chef dulu ya kak. Kendala utamanya tuh dari PT yang kita ajak kerjasama. Misalnya nih masker wajah, di sisi lain aku pesanannya udah banyak, tapi masker wajah stoknya belum ada. Itu udah sering kayak gitu. Karena gimana, kita udah dijanjiin sama pihak PT, itu misalnya nih kak tanggal 15 Maret udah bisa dikirim, tapi pas udah mendekat ke tanggal 15 PT-nya belum jadi. Mohon maaf kak, kayaknya kita mundur lagi. Nah bingung kan kalau kayak gitu kendalanya. Jadinya tuh kayak paling fungsinya pas itu misal nggak sesuai targetnya, kayak ngecewain pelanggan gitu, kayak mau PHP-in gitu. Padahal ya istilahnya kita nggak mau PHP gitu. Nah itu jadinya kayak ya udah lah dijalanin aja. Tapi biasanya trik aku kalau misal biar pelanggan nggak kecewa itu, aku biasanya kalau misal PT-nya bilang sekarang, kalau di masa sekarang kak berarti tanggal 15 Maret ya, nanti aku bilang sama anak-anak sini atau pelanggan itu nanti aku bilangnya tanggal 25 kak. Mundurin. Soalnya biar enggak ya buat jaga-jaga gitu. Kalau di sisi lain untuk makanan itu produksinya sih
kadang tuh bahan baku karena sekarang lagi pada mahal ya, minyak, tepung terigu, ya ampun mahal banget itu Nah, semua nah kalau di sisi lain anak sekarang, anak di sini itu tuh anak kampung gitu kan ya, pelanggan anak kampung itu kalau misal mau dinaikin harganya pasti sih kok naik gitu ya. Kalau anak kota, pelanggan anak kota sih nggak apa-apa kalau naik, tapi kalau anak sini kayaknya agak susah kalau misalnya, jadi ya nggak apa-apa jalanin kalau minim gitu. untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan sebelum dan sudah saat menjalani Dari COVID-19 pandemi ini ya, pastinya ada di perbedaannya sebelum COVID sama sesudah. Kalau sebelum COVID pasti ya ramai banget gak? Karena bisa jauh-jauhan, bisa ketemu orang-orang langsung gitu pas. Tapi ya gak langsung banget sih, emang pas pertama corona datang di Indonesia itu pertama kali itu datang langsung kayak menanjak setengah gitu loh, kayak langsung omsetnya tuh turun setengah gitu, karena emang orang-orang nggak keluar ya lagi, emang pada horor sama COVID. Nah tapi pas udah biasa itu naik lagi, karena tinggal triknya kita tuh harus tetap optimis, jangan menyerah, terus tetap promosi aja, nanti juga orang-orang atau pembeli kita akan datang sendirinya. Karena walaupun di era pandemi ini ya kadang orang-orang tuh mikir nanti bagus sendiri gitu loh sama pandemi. Terus di era pandemi ini tuh malah orang-orang tuh lama-kelamaan malah sukanya belanja online nggak offline gitu. Jadi sekarang udah stabil. Selanjutnya, bagaimana tips dan trik pemasaran agar laris? Kalau tips dan trik tuh kalau ditanya bingung ya. Kalau pertama sih pastinya melibatkan doa orang tua. Kalau aku doa orang tua itu pertama banget dan paling penting, karena gimana ya? Ya percaya kalau misal orang tua kita ngedoain yang baik-baik ya, misalnya nih semoga anaknya omsetnya naik apa gimana gitu ya, insya Allah langsung gitu aja sih. Emang padat banget. Terus triknya ya yang menurut aku promosi terus tiap hari, mbak, jangan stop gitu loh, dan konsisten sama produk-produk kita, dipromosiin terus biar orang-orang tuh tahu dia itu jual apa sih dan yang dijual itu untuk apa sih. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada saran untuk pemuda agar kita itu percaya diri untuk berbisnis? Oh iya, yang percaya diri aku juga. Pertama usaha itu nggak pede, jujur nggak pede. Pertama mau itu loh bikin story promosi itu malu, karena gimana ya, kadang tuh takut temennya tuh kayak menghina apa gimana, ini jualan apa sih, jualan apa. Kadang kan di sekolah tuh buyang itu bayar, tapi padahal itu cuma bercanda, tapi kadang masuk ke hati kan. Nah pertama tuh aku pikirannya gini, uang aku kalau misalnya aku punya uang juga temen aku nggak ngerasain gitu loh. Terus temen juga milik aku sendiri, temen aku juga ngerasain, jadi ya gimana lagi, harus pede gitu loh. Yaudah step terus sama, kalau aku sih latihan ini juga public speaking pertama, karena kan biasanya aku dubbing produk di foto-foto tapi di produk dulu terus di dubbing gitu. Nah itu biar melatih bagian kita sih, sopan kita untuk promosi gitu, karena nanti teman kita tuh ya seiring dengan berjalannya waktu itu akan terbiasa sama story kita jualan itu. Walaupun kadang kalau di sekolahan dijulitin storynya jualan mulu gitu, tapi kan nggak apa-apa, biarin nanti juga hasil buat kita sendiri. Jadi demikian pertanyaan ya kami ya.